Halo, selamat siang. Jumpa lagi kita saat ini akan mempelajari penerapan barisan dan deret dalam ekonomi ya, ekonomi dan bisnis ya. Jadi ini kaitannya dengan matematika keuangan. Adapun yang akan kita bahas di sini ada yang pertama adalah bunga sederhana ya, kemudian dari potongan sederhana. Oke. Kemudian nanti kita juga akan membahas beberapa contoh seperti eh, penerapan dari apa namanya em, bunga majemuk ya, bunga majemuk, dan juga penerapan dari em, nilai sekarang atau present value, nilai sekarang, present value, dan dengan bunga majemuk. Oke. Serta tidak lupa kita juga akan membahas dari nilai masa datang ya. Nilai masa datang dan dari anuitas. Oke. Nah, ada beberapa istilah-istilah nanti kita akan coba apa namanya kita jelaskan juga tanpa berlama-lama kita langsung ke bunga sederhana dan potongan sederhana ya. Jadi di sini sesuai dengan RPS kita coba bahas 4 aspek dulu. Eh, yang pertama itu adalah nilai bunga sederhana dan potongan sederhana. Ya, karena penerapan barisan dan deret ini sering banget kita temukan juga ya di kehidupan sehari-hari. Nah, kita sedikit membahas tentang apa itu bunga. Kalau bagi teman-teman yang suka menabung di bank pasti tahu lah itu bunga itu apa ya. Bunga secara teori bisnis apa sih sebenarnya? Eh, balas jasa yang dibayarkan siapa? Dibayarkan jika jika menggunakan uang kan, gitu ya istilah simpelnya ya. Dan juga ada istilahnya eh, beberapa definisi tentang modal awal. Ya, ini modal awal. Nah, modal awal apa sih? Modal awal atau pinjaman pokok biasa dikenal juga pinjaman pokok. Di sini didefinisikan sebagai jumlah uang yang apa? Yang dipinjamkan atau diinvestasikan di bank ya. Oke. Kemudian juga kita harus tahu ada istilah lain yakni eh, apa namanya ada disebutnya beberapa pendekatan kita mengenal rumusnya I sama dengan P dikali I kali N gitu ya. P kali I kali N rumusnya. Karenanya apa itu P kali I kali N? Itu adalah I besar sama dengan jumlah pendapatan bunga, kemudian P besar itu maknanya pinjaman pokok atau jumlah yang diinvestasikan. Investasikan. Kemudian yang I kecil ya. I kecil tingkat bunga tahunan gitu ya. Dan N adalah jumlah tahun. Nah, maaf ini saya nggak pakai eh, video dulu karena lagi apa namanya? Lagi error ya kamera saya. Oke, kita lanjutkan. Contohnya gimana, Pak? Contohnya nanti kita akan coba tuliskan ya. Nah, biasanya
Selain rumus tadi, I sama dengan P kali I kali N, eh, kita juga perlu ketahui bahwa untuk untuk memperoleh nilai modal awal atau P yang terakumulasi di masa datang atau misalkan pada akhir tahun ke N gitu ya. Ke N gitu, tahun ke berapa gitu maksudnya ya. Itu artinya adalah Fn gitu ya. Dapat dihitung juga dengan titik buah. Ini rumusnya dengan rumus titik buah. Rumusnya adalah Fn sama dengan P ditambah P kali I kali N. Kan gitu ya. Atau bisa juga Fn sama dengan P dalam kurung 1 plus I kali N. Nah, ini ya kira-kira. Nah, nanti saya ini seperti ini teman-teman ya. Ini rumusnya. Ya, saya beri tanda kuning. Yang ini saya juga beri tanda kuning biar teman-teman tahu. Oke. Nah, kita coba contoh. Contohnya seperti apa? Misalkan contoh ya. Contoh, sorry, ini saya 0,5 saja. Nah, oke. Oke, kita contohkan yang pertama aja ya. Sebagai contoh, misalkan kita ditanya tentang pendapatan. Hitunglah pendapatan bunga, sederhana dan berapa nilai yang terakumulasi di masa datang dari jumlah uang sebesar Rp 50 juta misalkan ya. 10 juta yang diinvestasikan di bank selama 4 tahun. Misalkan seperti itu. Dengan bunga 12% per tahun. Gitu ya. Nah, kita kalau ada soal seperti ini, kita harus catat dulu apa yang diketahui ya. Misalkan ini penyelesaian. Nah, penyelesaiannya kita harus catat yang diketahui apa? P-nya. P sebagai apa? P sebagai pinjaman pokok atau jumlah yang diinvestasikan. Kan gitu ya. P sama dengan 50 juta. Gitu ya. Kemudian bunga. Bunganya berapa? Berapa tahun dia? N-nya berapa? N-nya sama dengan 4. Berapa bunganya? Bunganya adalah I-nya. I-nya berapa? I kecil ya maksudnya ya. I 12%. Atau sama dengan 0,12 gitu ya. Per tahun. Nah, dengan eh, menggunakan rumus pendapatan bunga, rumus pendapatan bunga, sebentar. Rumus pendapatan bunga, maka kita dapat menyelesaikannya. I besar sama dengan P dikali I dikali N, gitu ya. P kali I kali N atau gini aja. P kali I kali N gitu ya. Maka I besar sama dengan
50 juta dikali, kali berapa? Dikali 4 karena dia apa namanya diinvestasikan di bank selama 4 tahun. Kemudian sorry, kali 0,12 dikali 4 kan begini. Ya, oke. Nah, kalau udah seperti ini gampang. Tinggal dikalikan 50 juta kali 4 sudah 60 600 apa? 200 juta. 200 juta kali 0,12 jadi 24 juta ya. 24 juta. Oke. Sudah benar seperti itu. Selanjutnya kita bisa lanjutkan dengan menghitung apa? Menghitung nilai yang apa? Yang terakumulasi selama 4 tahun. Terakumulasi di masa datang. Di masa datang pada tahun keempat. Terus sebutannya F4. Oke. Nah, nilai yang terakumulasi di masa datang, maka F4 sama dengan F4 P ditambah P kali I kali N kan gitu ya. Atau sama dengan tadi yang sudah kita bahas P kali I kali N adalah 24 juta. Maka F4 sama dengan P modal awal itu 50 juta ditambah P kali I kali N 24 juta. Jadi totalnya adalah 74 juta. Kayak gitu ya. 74 juta. Nah, jadi kalau kita apa namanya dari contoh ini kita bisa tahu bahwa setelah 4 tahun uang sebanyak 50 juta. Jadi setelah 4 tahun uang sebanyak berapa? 50 juta. 50 juta dengan tingkat bunga. Dengan tingkat bunga 12% per tahun telah menjadi sebesar Rp berapa? 74 juta. 74 juta. Di mana 50 juta, di mana 50 juta adalah modal awal dan 24 juta, 24 juta adalah pendapatan bunga. Begitu ya, kalau ditanya. Oke, ini sudah selesai. Kalau kita menjawab soal ini seperti ini ya. Oke, nah, namun biasanya dalam transaksi bisnis atau keuangan ya, kita juga perlu memperkirakan nilai sekarang dari suatu nilai masa yang akan datang pada jumlah tertentu. Makanya kita ada harus menghitung juga yang tadi ya, seperti yang tadi, bahwa mungkin ya seseorang yang mempunyai uang sebesar 74 juta setelah 4 tahun dengan modal awal 50 juta, jadi jumlahnya 74 juta karena dapat bunga ya kan. Nah, jadi kita perlu melihat lagi ada prosesnya. Proses apa? Proses yang digunakan untuk memperoleh perhitungan nilai sekarang dari suatu nilai yang masa datang tertentu. Ada sebutannya adalah potongan sederhana. Nah, potongan sederhana nilai gimana sih? Bisa kita hitung ya. Misalkan seperti ini. Kita contohkan lagi misalkan. Contoh berikutnya ya. Contoh dua. Yang ini contoh satu. Oke, contoh kedua. Contoh keduanya di sini misalkan eh, Bapak Arif gitu ya. Bapak Arif ingin mengetahui berapa banyak berapa banyak nilai uang yang harus diinvestasikan diinvestasikan di bank
saat ini, saat ini jika tingkat bunga di bank per tahun berapa persen tadi? Misalkan 15% lah ya. Ingat, kita kasih tanda bukan bunga majemuk. Oke, bukan bunga majemuk. Supaya supaya pada akhir tahun keempat nilai uangnya menjadi 20 juta. Oke, nilai uangnya menjadi 20 juta. Nah, pertanyaannya apa? Ingin mengetahui berapa banyak nilai. Berarti modal awal P-nya yang diketahui, yang ditanyakan ya. Jadi penyelesaiannya titik dua diketahui ya F4. Nah, tujuannya adalah F4 ya. F4-nya itu menjadi 20 juta. Ya, F4-nya 20 juta. Dengan tingkat bunganya I-nya berapa? 0,15. Gitu ya, per tahun. Dengan N sama dengan 4. Oke. Nah, dengan menggunakan rumus langsung nilai sekarang dalam kurung P titik 2 kita bisa hitung P-nya dari apa. Saya langsung aja bahwa bahwa nilai P-nya kita bisa cari dari menggunakan rumus ini aja. P sama dengan Fn, sebentar. P sama dengan Fn dibagi dalam kurung 1 + I kali N. Nah, itu rumusnya ya. P sama dengan Fn dibagi 1 + I kali N. Maka P, kita bisa hitung, P sama dengan F keempatnya berapa? 20 juta ya. 20 juta dibagi 1 + I. I 0,15 dikali 4. Gitu ya. 0,15 dikali 4. Nah, maka P-nya sama dengan, kita langsung aja, 20 juta dibagi dalam kurung 1 + 0,15 kali 4 adalah 0,6. Kan gitu ya. Maka 20 juta dibagi 1,6 itu sama dengan, kita coba hitung, Rp 12.500.000. Jadi modal yang eh, nilai uang yang harus diinvestasikan sebesar 12.500.000. Dengan demikian, Rp 12.500.000 harus diinvestasikan setiap tahun atau setiap periode gitu ya, agar bisa mencapai Rp 20 juta. Gitu ya. 20 juta pada akhir tahun keempat. Keempat gitu. Oke. Nah, mungkin itu saja untuk video kali ini part 1. Selanjutnya nanti kita akan di video berikutnya akan membahas tentang bunga majemuk. Terima kasih.